Di awal film, kita akan diceritakan tentang anak-anak SMA yang sedang merayakan kelulusannya karena diterima di universitas. Tetapi tidak begitu dengan Yuki, karena dia tidak diterima di universitas. Lalu, Yuki pun minum bersama dengan teman-temannya. Terlihat di sini mereka minum bersama, lalu bernyanyi bersama dengan 3 temannya. Setelah itu, mereka pun pulang bersama. Nampak 3 temannya terlihat sangat bahagia karena diterima di universitas. Namun, tidak begitu dengan Yuki. Di sini, dia mengambil sebuah brosur yang terdapat foto perempuan di depannya yang membuat dia terlihat sangat bahagia. Scene pun berpindah saat dia sedang di kereta. Terlihat dia sedang menelpon ibunya dan mengatakan dia sedang mendapatkan pekerjaan di hutan. Saat sedang berbicara dengan ibunya, Yuki lalu mendapatkan telepon dari pacarnya. Tetapi karena posisi yang sedang di dalam kereta dan juga di tengah hutan yang membuat dia susah sinyal dan suara dari pacarnya tersebut tidak jelas. Lalu nampak di sini, Yuki pun berencana ingin turun kereta untuk mendapatkan sinyal. Dia pun mulai menggerakkan HP-nya ke atas untuk mendapatkan sinyal, lalu turun dari kereta. Tetapi hal itu tidak berguna karena dia tidak mendapatkan sinyal karena lokasinya yang berada di tengah hutan. Sialnya, HP yang sedang dipegangnya terjatuh ke dalam plastik yang berisi genangan air, lalu yang membuat HP tersebut mati. Dia pun mencoba untuk menggoyahkan HP-nya, berharap telepon tersebut dapat hidup, tetapi itu tidak berguna. Dan sini terlihat Yuki terlihat sangat jengkel. Lalu datanglah mobil berwarna putih yang akan menjemput Yuki. Itu adalah mobil dari tempat perusahaan yang akan dia bekerja nanti. Di sini saat mereka tengah mengobrol, pandangan Tuan Kim tiba-tiba teralihkan. Lalu dia mengambil sesuatu dalam mobilnya, yaitu botol dan juga sebuah tongkat. Lalu dia pun menghampiri Yuki. Ternyata dia mengambil seekor ular dan lalu memasukkannya ke dalam botol tersebut. Scene pun berpindah di dalam mobil. Terlihat Pak Kim dan Yuki sedang menuju pelatihan, di mana Yuki akan mendapatkan pelatihan sebelum dia bekerja di perusahaan tersebut. Sampailah Yuki di tempat pelatihan tersebut. Di sana terlihat ada beberapa murid bersamanya. Dan juga terlihat Pak Kim yang akan menjelaskan materi apa yang akan diajarkan kepada mereka. Lalu di sini, Yuki pun terlihat kebingungan dan lalu Yuki pun bertanya tentang gadis yang ada di brosur tersebut. Lalu Pak Kim pun menjawab bahwa gadis yang ada di brosur tersebut hanyalah ilustrasi dan tidak nyata, yang membuat Yuki terlihat kaget di sini. Ternyata Yuki akan bekerja di perusahaan pemotongan kayu, dan di sini diperlihatkan bagaimana cara memotong kayu oleh instruktur di tempat tersebut. Karena Yuki tidak memperhatikan pelajaran yang diajarkan, yang membuat Pak Mo marah. Lalu dia berteriak kepada Yuki, yang membuat Yuki ketakutan. Karena Pak Mo yang marah, dia mencoba memotong kayu, tetapi dia malah memotong manekin, yang membuat Yuki ketakutan dan mundur sehingga tangannya terkena oleh pisau, yang membuat darah banyak keluar dari tangannya. Di sini kita diperlihatkan banyak darah yang keluar dari tangan Yuki. Lalu salah satu temannya mengambil ikat kepala yang dimilikinya dan mencoba membalut tangan Yuki. Tetapi karena banyaknya darah yang keluar membuat Yuki pingsan. Ternyata Yuki mengalami anemia. Pada malam harinya, karena tidak tahan dengan hal itu, dia mencoba berbicara kepada Pak Kim. Dia ingin mengatakan bahwa dia ingin pulang. Tetapi dia melihat seseorang berbicara dengan Pak Kim di dalam ruangan tersebut yang membuatnya mengurungkannya niat untuk berbicara kepada Pak Kim. Lalu dia pun pulang tanpa memberitahu Pak Kim. Saat dia sedang di gerbang, dia bertemu dengan Naoki dan motornya. Naoki menawarkan untuk pergi bersamanya ke stasiun karena tidak ada kendaraan lain untuk menuju ke sana. Lalu Yuki pun mengiyakan ajakan tersebut dan sampailah mereka di stasiun tersebut. Naoki pun marah karena alasan dia datang ke sini karena hanya melihat gadis dari brosur tersebut. Ternyata di sini Yuki mengubah pikirannya. Ternyata dia tidak pulang ke rumahnya. Lalu dia berjalan kembali ke tempat pelatihan. Lalu Yuki pun ikut Pak Mao. Dia akan dibawa ke rumahnya karena Pak Mao akan menjadi instrukturnya nanti.
Kemudian tiba-tiba di tengah jalan mereka menemukan rusa. Ternyata rusa tersebut adalah rusa yang baru saja ditabrak oleh Pak Mao. Lalu kemudian Pak Mao mengangkat rusa tersebut untuk dibawa ke rumah. Lalu dia meminta Yuki untuk menggotongnya ke belakang bak mobil. Di sini terlihat Yuki akan memulai pekerjaan barunya untuk memindahkan pohon yang menghalangi jalan karena tumbang terkena hujan. Karena kurang berhati-hati, dia pun tergelincir ke bawah dan rekan-rekannya hanya melihatnya lalu melanjutkan pekerjaan mereka kembali. Di sini, Yuki terlihat kotor oleh lumpur karena derasnya hujan. Saat mereka sedang istirahat, Yuki sedang memperkenalkan dirinya. Tetapi, terlihat di sini tangannya penuh dengan darah. Lalu, sontak saja dia melepaskan celananya. Dan di sini kita bisa melihat di sana ada beberapa lintah yang sedang menempel di badannya. Lalu, mereka semua mengeluarkan korek api untuk melepaskan lintah tersebut. Saat mereka tengah makan malam, Yuki pun kaget di sini karena melihat ada ular yang di dalam botol. Saat Yuki hendak melarikan diri, dia malah bertemu dengan Pak Mao dan mengajak dia untuk masuk ke dalam mobilnya. Di sini terlihat Pak Mao dan istrinya sedang bercumbu. Yuki dan kawan di sampingnya terlihat aneh dengan hal itu. Scene pun berpindah. Di sini kita akan melihat Pak Mao yang sedang memotong pohon dengan gergajinya. Sesaat setelah itu, pohon yang begitu besar tumbang. Oke, scene pun berganti. Di sini terlihat mereka sedang melakukan festival untuk memotong kayu, tetapi mereka hanya memakai kolor yang berwarna putih. Lalu satu persatu dari pria tersebut berusaha untuk memotong kayu yang sangat besar tersebut. Pohon itu tumbang, mereka pun langsung memotong-motong bagian dari pohon tersebut sehingga hanya disisakan bagian terbesarnya. Saat pohon itu yang begitu besarnya hendak diluncurkan ke bawah, kaki dari Yuki ternyata masih terikat dalam pohon tersebut. Hal ini membuatnya harus menaiki pohon tersebut agar tidak terjatuh saat pohon itu digulungkan ke bawah. Di sini nih kita diperlihatkan Yuki yang berada di atas pohon melaju dengan kencangnya ke arah bawah. Di sini Yuki terlihat lega karena dia selamat dari pohon tersebut. Kemudian orang ramai-ramai mendatangi pohon tersebut dan warga lelaki di atas sana berteriak, "Banzai, banzai!" Di sini nih kita diperlihatkan Yuki yang akan pulang kembali ke kota. Dia diberikan sesuatu oleh Pak Noburo. Kemudian nenek memberikan sebuah botol air yang berisi ular di dalamnya. Nampak juga di sini Pak Noburo yang menangis lalu memeluk Yuki karena dia sedih bahwa Yuki akan pergi kembali ke kota.